pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu, buat kasih setiamu kami bersyukur. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang ajaib, Kau Bapa yang berkuasa, Kau mengasihi kami. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah saya. Secara tradisional, bagian Alkitab ini telah digunakan untuk mengajar bahwa Yesus datang dan mati untuk dosa-dosa kita sehingga kita tidak binasa. Memang ini benar, tapi ayat ini mengatakan bahwa tujuan sebenarnya dari kedatangan Yesus ke dunia ini dan mati untuk kita adalah agar kita bisa beroleh hidup yang kekal. Kebetulan saja memang demikian keadaannya, bahwa dosa-dosa kita adalah suatu penghalang yang berdiri antara kita dan hidup yang kekal tadi. Oke, kita lanjut ya. Kalau ada yang mau bertanya, di stop aja, enggak apa-apa. Alfian, marga Imbenai, mungkin dari Waropen. Saya juga belum pernah ya kampung, saya lebih sering ke mau punya kampung di Biak. Nah, saya sebelumnya kuliah dan kerja di Jakarta, tapi karena corona, jadi balik kembali, orang tua suruh pulang kembali ke Papua. Kesaksian sharing sedikit biar kita saling menguatkan. Selain saya juga dikuatkan dengan sharing, teman-teman juga bisa dikuatkan. Itu mengenai kita punya bahan sharing hari ini tentang hidup kekal ini sangat diberkati sekali. Termasuk saya juga saat ini sangat diberkati sudah baca dan mendengar sharing hari ini tentang hidup kekal. Hidup kekal berarti tadi sudah dijelaskan itu adalah sebuah janji dari Allah Bapa untuk kita, dan janji ini berisi tentang hidup kekal. Hidup kekal ini tadi sudah dijelaskan tentang pengenalan akan Allah, mengenal Allah. Mungkin saya mau berbagi sedikit tentang bagaimana sih kita mengenal Allah Bapa itu seperti apa. Tadi mungkin dari bagian sharing juga sudah dikasih tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi Dia yang terlebih dulu mengasihi kita. Dia yang mau melimpahkan segala berkatnya untuk kita. Nah, ceritanya saya begini. Ini mungkin yang sedang saya alami sekarang. Jadi kebetulan saya tujuan ke Manokwari saat ini tuh karena sebelumnya tuh ada kerjaan, ada proyek yang mau dikerjakan sebelumnya. Nah, proyek yang mau dikerjakan ini sebelumnya itu saya sendiri ada punya CV, ada punya perusahaan dengan nama, tapi pada saat mau pengambilan proyek ini saya berdiri sendiri, saya pinjam bendera dari orang. Nah, ketika saya pinjam bendera, sudah lobby, sudah daftar masuk ke provinsi, kemudian puji Tuhan waktu itu nama keluar atas nama, jadi waktu itu ada sekitar 5 perusahaan yang kita masuk sama-sama lobby, tapi hanya 2 perusahaan, dan salah satunya tuh
perusahaan yang atas nama saya. Waktu itu pinjam. Dan ketika keluar saya sudah senang, oh, puji Tuhan, terima kasih, ini berkat dari Tuhan. Nah, ketika tunggu proses kontak dengan orang di sini, akhirnya mereka bilang oke, kamu sudah keluar, kita datang. Saya datang. Nah, ketika datang sampai di kota, ternyata ada kabar yang tidak mengenakan. Ternyata bendera yang saya pinjam perusahaan ini, orangnya sudah ambil alih proyeknya tanpa sepengetahuan saya juga. Jadi ternyata pas sampai di sini di kantor di provinsi, mereka bilang oh ternyata sudah diambil alih dan proyeknya sudah jalan. Padahal di data di sana tuh atas namanya saya, tapi ternyata perusahaan ini sudah ambil alih dan dia kasih pekerjaan ke orang lain lagi. Nah, di situ saya langsung oke. Berarti ada entah itu kesalahpahaman atau memang karena orang ini yang mungkin bersikap maksudnya tidak respect sama kita yang sudah sudah. Jadi begitu tahu sudah ini, saya coba lobby lagi untuk pastikan ternyata memang benar proyeknya sudah jalan dan orang ini sudah ambil alih. Jadi ketika dengar kabar ini, saya coba awalnya kecewa, begitu dengar ya kecewa, terus sempat down, tapi ya itu dia, ketika kita merenungkan firman Tuhan pasti kita dikuatkan. Jadi tadi saya kaitkan dengan yang tadi Kak Susan bahas tentang surga dan neraka di bumi. Jadi hidup itu adalah pilihan. Betul. Ketika kita mau memilih untuk hidup seperti apa di dunia ini, kita mau merasa seperti surga atau neraka di bumi. Ketika kita memilih untuk membawa surga, itu ada di bumi, dan itu sumbernya dari mana, dasarnya dari mana? Dari pengenalan akan Tuhan Allah. Ketika kita tahu kita punya Allah tuh siapa, ketika kita tahu kita punya Allah tuh seperti apa, ketika dia berjanji, dia pasti menepati. Dan firman Tuhan yang saya pegang adalah di dalam Alkitab dibilang ketika ada yang diambil dari kita, ada yang dicuri dari kita, pasti dikembalikan 2 kali lipat. Nah, ini yang saya pegang. Kenapa saya bisa berani untuk pegang janji Tuhan? Karena bukan 1-2 kali saja kebaikan Tuhan itu terjadi. Saya pernah di Jakarta, waktu itu kerja di perusahaan IT, perusahaan Australia. Jadi di perusahaan yang saya kerja ini, kita kerja remote. Jadi perusahaan ini kan dari Australia, jadi kita kerja remote. Kita teknisinya di Indonesia, kliennya semuanya di Australia. Dan itu kerjanya kerja rodi. Maksudnya kerja rodi itu kerjanya shift dari pagi jam 4:30 pagi sampai jam 3 sore. Nanti minggu berikut ganti dari jam 3 sore sampai jam 11:30 malam. Itu kalau orang IT kerja. Dan di perusahaan yang saya kerja ini sudah pertama kan percobaan 3 bulan. Setelah 3 bulan harusnya kita rubah kontrak, tapi kontraknya tuh tidak dirubah sampai sudah hampir mau 1 tahun saya kerja. Dan memang gajinya dibayar dari dolar Australia. Nah, ini salah satu masalah juga, karena ditransfer dari bank sana gaji masuk, tapi kalau dolar Australia turun ya sudah gajinya turun di bawah standar yang dikasih. Nah, ini yang membuat saya waktu di Jakarta dia kesulitan. Ada biaya-biaya, tapi kebutuhan saya tuh tidak ini. Jadi ketika masalah ini ada, saya percaya saja sama janji Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya percaya janji Tuhan tuh ya dan amin buat saya. Dan saya coba untuk apply ke perusahaan lain. Ada beberapa perusahaan yang saya apply, dan puji Tuhan ada satu perusahaan besar juga di Jakarta yang terima, dan dia panggilan untuk tes tertulis, lolos, terus tes kedua tes interview. Pas saya pergi interview sama bosnya, jadi itu selang-selang seminggu.
tes tertulis seminggu, lewat seminggu mereka panggil lagi untuk interview. Setelah datang interview, ternyata bosnya senang. Harusnya interview cuma 1 jam, saya interview sama bosnya 2 jam. Karena mereka asik cerita. Jadi setelah saya balik karena waktu itu saya ambil kesempatan interview itu pada saat shift siang. Karena saya shift siang jadi pagi masih bisa interview. Jadi saya datang pagi interview, pulang langsung ke kantor mau kerja. Pas baru masuk kantor, manajernya telepon bilang, oh ya kapan kita mulai kerja. Dan saya bingung karena saya belum coba resign dari perusahaan yang sekarang saya kerja, perusahaan yang Australia ini. Saya belum minta resign, tapi perusahaan yang di sana sudah minta untuk kapan mulai kerja. Terpaksa saya pikir, sudah tidak apa, saya coba bicara dengan bos Australia. Saya coba kontak sama bos, bicara langsung. Terus saya bilang, saya kasih tahu saya punya masalah, saya jujur sama bos. Kasih tahu kalau kontraknya belum dirubah, jadi saya punya permasalahan begini. Jadi bosnya langsung kaget, terus bosnya bilang, oh ya kalau gitu gaji kamu saya naikkan juga. Jadi dia kasih naik gaji di perusahaan yang Australia. Dia bilang kamu tidak usah pindah, dia tidak mau saya pindah. Jadi dia bilang nanti saya kasih naik punya gaji. Setelah itu saya kasih tahu ke perusahaan yang sana, ternyata mereka tidak mau kalah. Mereka bilang, oh gaji dia naikkan berapa, kita juga bisa kasih yang lebih. Jadi mereka di sana perusahaan yang baru nih, mereka bilang oke, kita di atas itu 1 juta di atas, bagaimana? Sudah saya kasih tahu lagi kembali ke bos yang Australia. Bos yang Australia juga tidak mau lepas. Dia bilang oke, kamu fasilitasnya apa? Mereka kasih gaji di sana berapa? Ya sudah, saya setarakan dengan itu. Terus kamu mau fasilitasnya apa? Nanti Gojek diganti. Terus mau pasang internet di kosan, nanti kita pasang. Sudah saya kasih tahu ke perusahaan yang sana. Perusahaan yang sana juga tidak mau kalah lagi. Mereka bilang, oh kamu mau fasilitas apa? Nanti kita kasih kamu sekolah lagi. Di sini kita punya ini, pokoknya dikasih lah pilihan-pilihan. Kita punya BPJS, punya ini apa semua dikasih. Sebelah dalam hati saya bilang, wah Tuhan ini terlalu baik sekali. Tuhan bisa apa? Ketika saya percaya dan saya berharap sama Tuhan kasih saya tuh bahkan lebih dari yang saya harapkan. Jadi waktu itu saya dikasih pilihan seperti begitu dari antara 2 perusahaan ini, mereka saling merebutkan. Akhirnya saya buat keputusan biar saya stay saja, karena di perusahaan yang Australia ini saya lebih banyak berkembang. Untuk saya punya di bidang IT saya lebih banyak berkembang. Terus setelah itu perusahaan yang di sana bilang, ya sudah, nanti kamu kalau sudah tidak di situ datang saja ke kita. Begitu. Jadi tetap dikasih ini, tetap keep in touch, tetap saling kontak. Nah, itu salah satu janji yang saya pernah, mujizat kebaikan Tuhan yang pernah saya alami di sana. Jadi ketika ada masalah seperti ini lagi, saya sudah tidak terlalu khawatir, karena saya tahu bahwa saya pernah alami kebaikan Tuhan banyak kali. Saya tahu dalam masalah seperti begini, ketika ada masalah datang, saya tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan saya, karena saya punya Tuhan itu selalu ada dan selalu baik buat saya. Nah, itulah inti dari ketika kita kenal siapa kita punya Tuhan, kita tidak akan takut untuk setiap masalah yang kita hadapi. Karena kita tahu Tuhan itu ketika Dia berjanji, Dia pasti menepati janjinya. Asal kita percaya saja. Jadi saya harap ini juga jadi kekuatan buat teman-teman. Untuk saat ini ketika saya belum dapat, saya percaya pasti awal tahun depan Tuhan akan kasih yang lebih lagi. Ini saya percaya. Jadi teman-teman juga ketika ada masalah, kita harus tahu bahwa kita bisa hadirkan surga di bumi. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Oke, itu. Tidak ada lagi? Ada yang mau tanya lagi, Kak? Tidak. Ada yang mau kasih kesaksian, Kak? Iya, ada mau kesaksian. Atau saya mau tanya. Mengalami kasih Tuhan. Saya mau tanya. Ada yang masih ragu tentang keselamatan? Tidak. Nah, kira-kira sudah yakin semuanya kalau Tuhan panggil? Ayatnya ke 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini maksud saya supaya alam maut benar. Kelahiran baru. Iya. Kelahiran baru itu maksud contohnya seperti apa?
kelahiran baru itu yang kita pelajari sekarang. Jadi sebelumnya kita tidak mengerti siapa Allah. Kita belajar hari ini tentang kelahiran baru, dasar yang kekal ini. Dasar yang hidup yang kekal ini adalah kelahiran baru. Itu ketika kita mengenal Allah, itulah kelahiran baru itu. Kita mengakui Yesus, itulah kelahiran baru itu. Ketika kita mengakui Dia disalibkan, bangkit, duduk di sebelah kanan Allah, itulah kelahiran baru. Itu tandanya apa? Ketika kita mengakui keberadaannya, Dia ada dalam hidup kita, Dia memenuhi kita. Yang tadinya kita lahir secara biasa saja, manusia semuanya lahir sama, tapi tidak menerima Yesus secara pribadi. Nah, hanya kita yang menerima Yesus secara pribadi, kita dilahirkan baru. Yohanes 3:3 ayatnya saya baca ya. Yohanes 3:3 sampai 5. Oke. Ketemu? Amin. Oke, saya baca ya. Yohanes 3 ayat 3, perikopnya tentang percakapan dengan Nikodemus. Ya, ayat 3 saya baca. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dan dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan..." Mau foto? Boleh. Apa nih HP saya? Foto bersama. Oh, Pakai kamera kakak Ferry. Iya, pakai kakak HP saya. Iya, nanti. Kok, boy tahu Iya, kakak ini makan, juga makan, foto. makan. Kok gak tahu? Ayo deh, ayo makan roti. Makan gorengan. Ayo. Lihat, ini Iya. oh, kamar mandi mana sih? Di sini kamar mandi. Di sini tidak ada kamar mandi kan. Nggak ada airnya. Harus center. Selamat malam, kami baru selesai PA ya Kak Susi? Beda. Jadi di sini bersama teman-teman dari asrama Serui. Nah, ini yang baju biru dongker namanya Julius, ketua asrama ya? Oh, wakil. Oke, sorry, thank you dikoreksi. Nah, yang baju merah itu katanya keahliannya tukang cukur, pangkas rambut. Namanya siapa? Yang ganteng? Abner. Oke. Biasa dipanggil Dai. Nah, ini yang cewek namanya siapa, Non? Karmel. Sebelahnya Kartini. ada nama Kartini di sini. Sini, Nek. Sini, Non. Siapa namanya ini? Halo Yeta. Yeta. Oke. Jadi ada Karmel, Kartini, dan Yeta. Nah, ini namanya Mas yang baju merah. Boy. Hai, boy. Oke, siapa lagi? Oh, ini dancer kita, Abang Vian. Halo. Oke, jadi oh iya. Ini ada Kak Susi, maskernya tolong di take off. Oke, dan ini yang tidak asing lagi, aktor utama Bang Rasdi. Nah, oke, sebentar lagi kami akan berfoto untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini. So, kita semua merasakan sukacita karena hari ini ada Abner. Oke, semangat, nanti di-share di selanjutnya. Oke, ciao. Bukan ini yang Ayo, gimana pengaturannya? Kami lagi siap-siap mau foto bersama. So, ini persiapan di belakang. Kita lagi ngatur kursi gimana seharusnya. Jadi banyak yang tidak ingin menampil kelihatan gede. Tapi ya kita lagi setting position. oh sudah. Ya. Ayo. berdiri juga boleh deh. Sama rata. Tidak sama rata justru bagus tidak sama rata. Kalau foto model tuh begitu. Iya. Habis itu cuma Ya, oke. Siapa yang duduk Ibu Kartini? Oh, tidak ada yang mau duduk. Agaknya jujur. Ada mau. Nah, begitu. Nice. Nice. Saya di sini ya, Chris. Tunggu. Oke. Loh, kakak kemana lagi? Tunggu. Posisi bagaimana, Chris? Sabar. Kita Semua isi. nggak?
Oke? Geser sini, Bu. Yang belakang geser. Tenang, boy. Kamu tak foto kamu mau dekat gimana sih, boy? Kakak masuk. Masuk. Jangan lingkungan. Maju. Kakak baju biru maju. Nice. Yes. Oke. Siap semua? Siap. Nice. 1, 2, 3. Sabar, kalian dulu. Ulangin. 1, 2, 3. Sudah, cocok. Gaya bebas. Bebas. 1, 2, 3. Cocok. Cocok ya? Bagus, sudah. Sekarang Nice. kakak baju merah tidak tahu kelihatan. Siap. Sorry. Kasihan. Jadi Karena maju. Oke, nah gitu, bagus. 1 gaya bebas, 1, 2, 3. Nah, Nice. oke. Oke. Sudah. Makasih, Chris. Oke, Makasih. Nice. Sesi kita sudah selesai. Sudah selesai. Nanti dikirim aja. Kak selfie. Abner. Selfie dulu Kak sama Abner. Abner lagi naik daun. Jangan, selfie dulu. Mau selfie. Selfie dulu. Thank you.